Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Indah Rahma dengan NIM C1022137. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode riset. Pada mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengaku Bapak Dr. Yurmi Eka Putra, SK, MSc. Baiklah, langsung saja pada materi, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan riset? Pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis yang mengatur dan menyelidiki masalah-masalah, serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dengan fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan riset. Terdapat 5 tujuan spesifik dari suatu riset. Yang pertama, menggambarkan fenomena. Yang kedua, menemukan hubungan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena. Yang keempat, yaitu memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Yang kelima, melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Selanjutnya yaitu ada pengembangan desain. Yang pertama yaitu menentukan lingkup pengembangan. Pengembangan biasanya terbatas terhadap suatu atau dua pertanyaan. Alasannya karena untuk menyelidiki setiap aspek dari suatu masalah bukanlah apa yang diinginkan, tidak praktis atau tidak mungkin. Desain pengembangan lain juga harus sejalan dengan penentuan lingkungan riset. Yang kedua yaitu ada data primer dan data sekunder. Sumber data riset terdiri atas sumber data primer dan sumber data primer. Sumber data sekunder. Manfaat utama dari data primer adalah bahwa unsur-unsur kebohongan tertutup terhadap sumber fenomena. Manfaat dari data sekunder yaitu adalah lebih meminimalkan biaya dan waktu, mengklasifikasi masalah-masalah, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi data primer, dan memenuhi kesenjangan informasi. Selanjutnya yaitu ada validitas dan keandalan. Terdapat dua hal penting yang berhubungan dengan perencanaan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, dan yang kedua adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang tidak representatif atau keandalan. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Ada dua metode yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama, para peneliti tidak memahami apa yang dikerjakan oleh orang-orang tersebut dan mengapa mereka kelihatannya melibatkan perilaku. Yang kedua, karena ukuran sampel kecil sehingga sangat berisiko mengeneralisasikan hasil terhadap populasi. Metode pengumpulan data yang pertama yaitu ada survei. Dalam survei, tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirim surat elektronik atau email, menelpon, atau memberikan serangkaian pertanyaan. Yang kedua yaitu ada observasi. Observasi merupakan proses penyataan pola perilaku manusia, suatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kelebihan metode observasi dibandingkan dengan metode survei adalah bahwa data yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan lebih bebas dari bias pihak responden. Selanjutnya yaitu ada memilih responden. Langkah pertama dalam memilih responden adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan sensus atau suatu sampel. Proses pengambilan sampel adalah lebih bermanfaat bagi para peneliti. Kesalahan pengambilan sampel dapat diakibatkan oleh ukuran sampel yang terlalu kecil atau desain sampel, yang karena beberapa argumen terdapat suatu populasi mempunyai perbedaan probabilitas terhadap pilihan dari segmen-segmen lain.
dalam memilih responden, yaitu ada sampling probabilitas dan non-probabilitas. Ada dua jenis sampling, yaitu sampling probabilitas dan sampling non-probabilitas. Sampling probabilitas menggunakan bentuk dari sampling acak, sementara sampling non-probabilitas tidak menggunakan sampling acak. Selanjutnya yaitu ada instrumen riset. Yang pertama, menjamin kerjasama responden. Desain kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersifat kooperatif terhadap para peneliti yang menghendaki informasi. Rendahnya tingkat kerjasama atau tingkat responden menciptakan kesulitan bagi para peneliti untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Jika hal ini terjadi, maka pertanyaan selanjutnya mengacu apakah responden mempunyai sikap yang berbeda jika desain kuesionernya berbeda. Yang kedua yaitu menjamin validitas dan keandalan jawaban. Hanya informasi-informasi yang esensial yang harusnya diharapkan dari responden. Para peneliti harusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan pemilihan suatu format pernyataan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Selanjutnya itu ada analisis, data, dan persiapan laporan. Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Pemanfaatan bagi alat analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan hasil analisis. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya, yaitu mengenai metode riset. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.